Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Abu Iqbal. Eh, melanjutkan tutorial dasar PHP kita. Eh, yang pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas CRUD, create, read, update, dan delete dengan menggunakan data dari MySQL dan CSS dari Bootstrap. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, kita akan meng-create sebuah data dari PHP yang akan kita kirim ke dalam tabel di database MySQL. Baik, untuk membuat CRUD atau create sebuah data, kita memerlukan sebuah form, yang mana pada kesempatan ini form ini kita akan membuatnya dari Bootstrap, karena untuk tampilannya biar seragam, kita membutuhkan Bootstrap. Baik, di sini kita bisa melihat dokumentasi form. Form terletak di dalam getbootstrap.com, dokumentasi Bootstrap 4.0 komponen form. Ya, di sini komponen form. Ya, di sini kita bisa melihat beberapa contoh form yang ada. Ini ada email address dan password, check me out, submit, dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa melihat scriptnya. Ya, bisa kita copy. Ya, ini adalah formnya. Nah, bisa kita pastikan di dalam file PHP kita. Sebelumnya kita perlu merename dulu karena ini adalah tabel 3 untuk menampilkan data. Tapi sebenarnya bisa juga kita letakkan di sini tanpa membuat sebuah file baru gitu ya. Oke, tidak apa-apa, kita letakkan di sini saja. Kita letakkan di atas tabel dan di bawah Hello World. Nah, di dalam Hello World kita rubah saja, misalnya CRUD PHP dengan ini bisa kita refresh. Ya, tabel kita sudah, form kita sudah masuk di atas tabel yang tadi kita sebelumnya kita sudah membuatnya. Nah, di sini bisa langsung kita tulis karena di sini adalah memang benar-benar murni sintak dari HTML. Kita tinggal sedikit memodifikasi komponen form kita. Misalnya di sini ada check me out, kita belum memerlukan sekarang, kita bisa menghapusnya. Ya, kita bisa mengisi dari nama-nama kolom yang akan kita perlukan, yaitu misalnya seperti nama, kemudian harga, dan kategori tentunya. Baik, kita coba dulu menyesuaikan dengan tabel kita. Kita isi, kita edit di label ini. Untuk label ini sebenarnya tidak begitu signifikan. Ini kita hapus pun tidak ada masalah. Seperti ini. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Nah, yang penting adalah dari keterangan value dari label yang di sini. Misalnya sebagai contoh, nama barang. Kemudian yang di bawah kita ganti dengan harga, misalnya. Ya, kita simpan, kita refresh. Apa yang terjadi? Ya, di sini bisa kita tes. Ya, harga. Ya, kenapa harga berupa bintang-bintang-bintang? Ya, kita perhatikan pada type atau tipe dari input tersebut. Nah, kita harus mengenal beberapa tipe input. Ini ada email. Ini bisa jadi kita ganti dengan teks. Ya, karena dia bukan email pada kesempatan ini. Ya, hampir sama. Cuma nanti yang membedakan adalah ketika validasi. Kita belum sampai ke validasi. Kemudian ID untuk di PHP kita belum membutuhkannya juga, kita hapus. Ini kita hapus juga. Ya, tinggal type,
kemudian class dan placeholder. Jadi biar teman-teman tidak ribet, tidak bingung. Pada kesempatan ini kita di dalam komponen input kita cuma membutuhkan tipe atau type, class, dan placeholder. Ya, class form control ini adalah bawaan dari Bootstrap. Misalnya kita rubah form control 2, ya tampilan jadi kurang pas ya, tidak bagus ya, karena ini form control 2 tidak dikenal oleh Bootstrap, jadi kita tidak perlu merubahnya, cukup kita menggunakan apa yang ada seperti itu ya. Nah, placeholder adalah keterangan value di dalam sini ya, biasanya dicocokkan dengan label yang di atas. Ada sebagian orang yang tidak memerlukan label, cukup dengan placeholder saja ya, silahkan seperti itu. Tapi kalau mau lengkap, ada label dan placeholder juga lebih bagus, karena sewaktu placeholder nanti dihapus atau diisi, dia akan hilang keterangannya. Sebagai contoh, di sini ada keterangan nama barang. Ketika kita isi dengan contoh, ya kan hilang. Jadi kan sebagian user akan kerepotan nanti ini form atau kolom apa gitu ya. Baik. Kemudian kita cukup di dalam input cukup type, class, dan placeholder. Berikutnya kita ke bawah sedikit di ada notifikasi sedikit apabila dibutuhkan. Ya, ini dengan kelas small namanya. Ya, ini sebenarnya kayak type, kayak label di sini, tetapi lebih kecil. Ini apabila dibutuhkan. Misalnya untuk ID juga kita tidak memerlukan, kelas masih diperlukan. Kemudian kita isi misalnya untuk keterangan penambah, misalnya nama barang wajib diisi tanda seru. Ya, refresh. Ya, ini sekedar untuk keterangan saja. Yang lebih vital dan penting adalah di sini di input type tag yang di sini. Kemudian selain teks, di sini juga kita mengenal password di bawahnya yang bikin kita bingung nih kok seperti ini. Ini adalah salah satu type dari input. Misalnya password keluarannya titik-titik seperti itu. Ya. Ada apa lagi? Sebagai contoh misalnya juga bisa date. Kita refresh. Ya, date berubah menjadi drop down list seperti ini. Nah, picker data date time picker di sini. Dan ada beberapa lagi, nanti beberapa tipe akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Baik, karena di sini kita cuma membutuhkan type-nya adalah teks, kita kembalikan ke type text. Kelasnya masih sama, form control, kemudian ID kita belum memerlukannya, nanti kita perlukan sewaktu kita mempelajari dengan Ajax atau jQuery. Kita sesuaikan placeholder-nya harga. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian di sini form kita ratakan dulu biar lebih mudah. Form ya. Ada ini form yang atas ya. Oke. Ini form yang di bawah. Oke, kita di sini, form yang di sini. Baik. Nah, ini adalah salah satu form yang harus diisi, yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan data dari PHP ke dalam MySQL. Yang perlu diperhatikan adalah ini tadi, inputnya terdiri dari type, class, placeholder. Ya, ada satu lagi yang perlu dibuat adalah name. Ya, masing-masing komponen dari teks akan kita beri nama masing-masing. Untuk mempermudah, saya membuatnya sama dengan nama field kita. Ya. Field kita di sini adalah nama, jadi kita isi dengan nama. Name sama dengan nama. Kemudian harga, kita harga beli.
harga beli kita letakkan di name sama dengan tanda petik 1 boleh, terserahkan tanda petik 2 tanda petik 2. Oke. Submit type, dan satu lagi button, ini type-nya submit. Ada beberapa tipe dari type dari button juga, ada yang button biasa, ada yang submit. Yang membedakan adalah kalau submit otomatis mensubmit, mengepost sebuah data. Baik. Nah, untuk form kita memerlukan lagi sebuah namanya action ya, yang mengerjakan dari form kita file apa gitu ya. Oke, kita refresh. Ya, ini kita sudah memiliki nama, kemudian harga, ya. Kemudian misalnya kita nambahkan juga di sini ada harga beli, kita sesuaikan sekalian harga beli. Ya, kita copy yang harga ini. Ya, kemudian harga jual. Kita copy. Ini harga jual. Kita refresh. Ya, nama barang, harga beli, harga jual, dan submit. Iya. Nah, ini menandakan form kita sudah berfungsi. Ya, artinya sudah dikerjakan oleh yaitu PHP. Ini terlihat dari data-data kita masuk ke parameter dari tabel 3.php. Di sini ada nama, ya, kemudian ada harga, dan ada harga beli, harga jual. Coba kita isi misalnya tes nama, harga beli kita isi 500, harga jual kita isi dengan 1000. Ya, betul 1000. Ini 5.000. Kita submit. Ya, apa yang terjadi? Ya, sudah terisi beberapa variabel di sini. Harga jual ada 1000, kemudian harga beli 500, dan nama adalah tes plus nama. Ya, seperti ini. Berikutnya adalah kita akan mengambil value dari masing-masing kolom ini, masing-masing input ini ke dalam script PHP. Ya, ini perlu kita action sama dengan oke. Nah, sebenarnya kalau action dibiarkan kosong, sebenarnya dia merujuk kepada file itu sendiri. Ya. Jadi untuk memperjelas ini bisa kita isi dengan tabel 3.php seperti ini. Ya. Jadi teman-teman tidak bingung. Nah, suatu saat kita memerlukan action itu berupa file tersendiri, PHP tersendiri, misalnya tabel 3 action.php, silahkan. Artinya file ini melempar ke dalam file PHP yang lainnya. Baik. Nah, kemudian kita akan mengambil data dari inputan dari sini. Caranya, mau tidak mau kita harus membuka dengan script PHP. Ini. Oke. Nah, untuk mengambil sebuah variabel yang dikirim, itu ada beberapa cara. Ada yang get dan ada yang post. Kita coba yang get. Yang membedakan get dan post adalah kalau get biasanya terletak di sini. Ya, ini biasanya disebut get. Ada yang lebih unik yaitu dengan request. Artinya request bisa diterima seluruhnya, baik post maupun yang get. Kita coba dulu. Kita sebutkan dengan nama variabel yang sama. Misalnya nama barang, kita panggil juga dengan variabel nama barang atau nama. Oke, kita copy.
Untuk membuat variabel kita membuat tanda dolar. Dolar nama adalah sama dengan ya, adalah request. Ya, ini ada get, ada post, ada request. Kita coba yang get ya. Get diambil dari input yang kita kirim tadi. Ya, tadi adalah namanya, nama juga. Untuk mengeceknya bisa kita tampilkan dengan echo. Tanda petik, ini nama dari get. Dolar nama. Oke, kita simpan, refresh. Sudah muncul, ini nama dari get, tapi datanya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum mengisinya. Kita isi misalnya ini dari nama barang. Kemudian kita submit. Ya, ini muncul di sini. Ini nama dari get. Nah, yang kita kirim adalah ini. Ini dari nama barang. Oke, bisa dipahami ya. Meskipun sederhana, tetapi harus diperlukan pemahaman yang lebih. Jadi antara setelah kita menginput sesuatu di sini, kemudian kita submit, ya muncul di sini. Ya, inilah codingnya. Ini cara penulisannya menggunakan PHP. Kemudian bagaimana mengambil field atau kolom berikutnya? Tinggal kita copy nama. Kita memiliki 3 variabel harga beli. Kita copy saja biar tidak salah penulisannya. Harga beli, ya seperti ini. Kemudian harga jual juga kita copy, harga jual. Oke, harga jual seperti ini. Untuk menampilkannya ya sama, tinggal kita buat di sini BR harga beli, kemudian kita BR lagi dot harga jual. Seperti ini. Kita isi nama barang misalnya laptop. Harga beli 10 juta, 223. Harga jual 12 juta, 223. Kita submit. Ya, sudah muncul. Ini nama dari get laptop, ada harga 10 juta dan 12 juta. Artinya kita sudah berhasil menangkap variabel yang kita isikan dari HTML, dari form HTML, kita tangkap di dalam script PHP ya. Ini sudah berhasil dan sudah muncul di sini. Tinggal kita mengolahnya, kita input supaya dia bisa masuk ke dalam database MySQL kita. Ya. Untuk itu kita harus menaikkan dulu koneksi kita di sini. Ya, kita cut. Karena koneksi harus dideklarasikan dulu sebelum digunakan. Oke, seperti ini. Untuk SQL-nya karena ini diperlukan di bawah, kita letakkan di bawah saja di sini. Oke, baik. Nah, kita tinggal membutuhkan satu variabel SQL namanya, kita querykan di sini. Kita membuat SQL atau query, kita singkat dengan Q_input. Begitu ya, Q_input sama dengan ya. Kalau kita sebelumnya select bintang untuk menampilkan, ini kita mengisi nama barang, kita sudah mengetahui tabelnya ada tabel barang, jadi kita mau menginputkan. Kalau untuk menampilkan data, kita pakai select. Kalau kita menginput, kita menggunakan insert into nama tabelnya barang. Ya, ini ada beberapa
teknik untuk menginput atau menginsert sebuah tabel, kita menggunakan yang set terlebih dahulu. Insert into barang set, ya disebutkan nama filenya, nama sama dengan, ini kita coba dulu yang hard coded ya. Kita buat tanda petik 2 saja, mudah. Ya seperti ini. Oke. Nah, nama kita mau coba dulu, nama kita isi dengan misalnya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa untuk menginsert sebuah query ke dalam SQL, untuk format tipe variabel, tipe data berupa teks ya atau varchar, itu harus menggunakan tanda petik seperti ini, tanda petik. Misalnya kita isi dengan rambutan contohnya, rambutan. Oke, jadi kita akan mengisi ke dalam tabel barang kolom nama dengan rambutan. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, ini baru variabelnya harus dieksekusi. Untuk mengeksekusinya hampir sama. Misalnya dengan kita nambahkan sebuah variabel, misalnya kita letakkan di sini. Oke, exec. Ini variabel bisa apa saja. Exec. Iya. Oke. Kita refresh. Kita lihat di database kita, tabel kita. Ya, sudah masuk rambutan. Oke ya. Nah, ini yang saya sebut tadi hard coded. Kenapa hard coded? Ini isiannya langsung kita masukkan di sini, bukan berdasarkan variabel kiriman atau data kiriman dari sebuah form. Jadi masih sebutannya masih hard coded. Oke, kita naikkan variabel kita ke atas di sini sebelum kita pakai di dalam sebuah query yang dinamis. Rambutan akan kita ganti dengan nama di sini. Oke, seperti ini. Ini bisa seperti ini. Ini karena PHP lebih cepat ya, tanpa harus dipisah dengan apa? Dengan titik dan tanda petik. Kita coba langsung saja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah harga beli. Ya, kita copy saja. Koma, ini harga beli. Harga beli yang di sini adalah harga beli dari field kolom database kita. Diisi dengan sama dengan tanda petik atau dolar, karena di sini dia berupa angka, tidak ada masalah, kita isi langsung tanpa tanda petik. Koma, harga jual, ya harga jual sama dengan dolar harga jual. Oke, selesai. Nah, kita bisa mengisinya atau mencobanya di sini. Misalnya nama barang kita isi dengan termos, harga beli 30.000, harga jualnya 50.000. Oke, kita submit ya. Dari sisi ini sudah nampak ya, ini get dari termos 30.000 dan 50.000. Tetapi kita perlu cek dulu di dalam database-nya masuk atau belum. Ya, bisa kita refresh. Ya, sudah masuk. 9, barang ID 9, termos, harga beli, harga jual sudah masuk 30.000 dan 50.000. Untuk cut ID kita coba di tutorial berikutnya, karena nanti akan menggunakan sebuah option atau seleksi untuk menentukan kategori, yang mana kategori nanti kita akan matchkan dengan tabel kategori kita. Baik, mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan coret-coret di kolom komentar atau bisa menghubungi kontak kami. Semoga bermanfaat tutorial kita kali ini, CRUD PHP dengan Bootstrap ke dalam SQL. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.